Kiduko atau Tidore adalah cerita tentang kebesaran sebuah negeri di Jazirah Al-Mamluk atau Kepulauan Raja-Raja yang kini dikenal sebagai wilayah Maluku Utara. Tidore merupakan bagian dari 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Bacan, dan Jailolo, yang dikenal dengan nama Moluku Kiraha. Kemasyhuran nama Tidore sebagai pusat syiar Islam berkembang hingga ke wilayah Pasifik dan Afrika Selatan. توفيق الله تعالى إلى طريقة المحققين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dua batang besi padat yang sudah ditajamkan beberapa kali dihunuskan ke bagian dada. Namun tak satu pun hentakan keras itu mampu menembus dada para pemain dabus. Seorang pemain dabus tidak perlu melakukan ritual puasa atau belajar ilmu tertentu untuk bisa kebal dari tajamnya besi. Bahkan bukan hal yang sulit untuk bisa ikut dalam permainan dabus ini. Cukup dengan berwudu sebelum memulai, kemudian meminta berkat kepada orang atau guru yang memimpin permainan. Setelah itu, siapapun asalkan beragama Islam bisa ikut memainkan dabus sesuai irama rebana dan lantunan zikir. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka kegiatan debus ini dapat membahayakan pemainnya, terutama bagi orang yang gemar minum minuman keras atau khamar. Intinya, pemain debus harus bersih lahir maupun batin. Yang pasti pertama main debus ya, itu untuk pertama kita punya keyakinan. Untuk punya keyakinan minimalkan kita yakin bahwa debus itu sudah dibuka, yang di sini disebut bisa ya. Udah dibuka dengan jarak masuk itu kurang lebih 1-5 mili. Jumlah pemain debus tidak terbatas, tergantung dari luasnya ruangan yang digunakan. Sekilas permainan ini seperti menyakiti diri sendiri. Namun ternyata para pemain dabus hanya merasa gatal setiap kali besi menancap di bagian tubuh mereka. Dabus bukanlah tradisi asli masyarakat Tidore. Konon permainan ini dibawa oleh para ulama yang menyebarkan agama Islam ke Tidore, antara lain Syekh Ahmadul Rifai dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata dabus sendiri merupakan bahasa Arab yang artinya sepotong besi tajam. Tak sekedar unjuk kebolehan, di balik permainan dabus terkandung makna yang kuat untuk mensiarkan agama Islam. Dalam sejarah Islam ya, untuk masuk di Tidore ya, bagaimana saya meyakini masyarakat supaya mau memeluk Islam, inilah permainan kita gitu. Jadi inilah permainan kita, dan diyakini bahwa wah gila, untuk segitu aja nggak nembus, gimana gitu lah. Jadi dengan begitu kan masyarakat bisa lihat bahwa oh Islam ini ternyata ajarannya memang ya seperti ini gitu. Walaupun dia kadang lembut, tapi dia juga bisa tegas. Bagi Muhammad Ervan Faruk, dabus merupakan satu bentuk keyakinan tentang kebesaran kekuasaan Allah.
Ervan mengenal Dabus dari ayahnya Muhammad Amin Faruk sejak ia kecil. Kini setiap ada permainan Dabus, Ervan selalu ambil bagian. Begitu pula adiknya Syamsuddin. Saya rasa kalau untuk tahapan untuk kita pemain nggak ada sama sekali. Jadi mungkin kayak pakai puasa atau pakai syarat ini itu untuk di Tidore nggak ada. Jadi modal pertama adalah yakin segalanya datang dari Allah, insya Allah semua jadi. Keyakinan itulah yang ingin disampaikan Ervan bersama masyarakat Tidore lainnya, bahwa Islam masuk membawa kebaikan. Selain itu, Islam masuk membawa keyakinan yang benar bahwa dalam bertemu musuh, Islam tidak mundur karena Islam adalah agama yang paling baik. Baik, jadi Islam masuk di Tidore, saya rasa untuk orang muda seperti saya ya, kalau melihat secara ilmiah, Islam itu menyesuaikan dengan kondisi di sini, gitu. Jadi Dabus di sini adalah membuat masyarakat muda, khususnya anak muda, lebih meyakini bahwa Allah menurunkan segala sesuatu, tentu sudah dipertimbangkan akan terjadi apa saja. Di tengah permainan Dabus, terkadang ada beberapa pemain mengeluarkan darah di bagian yang terkena tusukan besi. Ternyata proses penyembuhan luka tidak menggunakan obat. Cukup ditempel telapak tangan yang sudah diasapi di atas dupa. Biasanya luka akan sembuh dalam 3 hari. Keberadaan dupa sendiri berfungsi untuk memberi wangi-wangian. Konon perjalanan para ulama membawa zikir dan permainan Dabus ke Tidore disertai wewangian tersebut. Itu persoalan diasapin itu kan kita minta berkat juga, ya Allah mudah-mudahan dengan berkat guru, dia ada unsur tanah dengan unsur api, itu kan bisa mengobati bahwa kita dari tanah, maka kita akan kembalikan semua itu kepada Allah, bahwa dari sinilah kita akan kembali dan kita punya keyakinan semuanya akan bisa di atas. Di penghujung permainan semua peserta Dabus berdiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengantar para leluhur yang hadir di tengah-tengah permainan Dabus. Permainan Dabus pun berakhir dan ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pemain pun disuguhi sarabati, minuman khas yang wajib disediakan dalam setiap pagelaran acara Dabus. Minuman yang terbuat dari jeruk nipis dan air gula ini sudah menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu dan sangat disukai oleh para wali ketika itu. Konon, minuman ini didapat dari hasil tafakur selama 3 hari 3 malam. Masyarakat Tidore tidak hanya diwarisi permainan Dabus sebagai bukti proses masuknya Islam. Namun sejumlah ajaran dari para leluhur dan ulama masih terjaga hingga hari ini. Salah satunya adalah ajaran tarekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Tarikat ini datang dalam tata tertib kehidupan manusia. Dia kembali kepada citra dan kejadian diri manusia ini. Bahwa manusia ini berasal dari 4 anasir. Tanah, air, api, dan angin. Sehingga dalam praktek di sini dalam tarikat seperti tahlilan, kematian, dina kematian dan sebagainya ini, itu bukan hadiah. Tahlilan itu lewat pekerjaan tarikat itu. Dari keempat kerajaan Islam di Maluku Utara,
Tidore lah yang paling mengedepankan ajaran tarekat, selain syariat, hakikat, dan ma'rifat. Hal ini dilatar belakangi oleh Konfederasi Moti pada tahun 1322 yang diikuti oleh 4 kerajaan Islam yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Keempat kerajaan ini sepakat untuk menjadi satu kesatuan dalam wadah negara Maluku Kiraha. Selain kesepakatan 4 kerajaan ini terbentuk menjadi satu negara terbesar, tapi selain itu juga dibagi habis tugas itu. Termasuk dalam 4 pilar itu, Tidore dipercayakan itu. Sehingga sampai hari ini, kalau umpama terjadi ada acara-acara ritual maupun religi, itu memang kelihatan Tidore itu dalam pelaksanaannya itu lebih tertib. Ajaran Islam mulai menyentuh wilayah Maluku Utara, diawali dengan cara yang berbeda dengan daerah lain di Nusantara. Konon pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, tibalah seorang syekh dari negeri Maghribi, Maulana Rafia Tasriful Jafar Sadiq atau Jafar Nuh. Kemudian sang syekh menikah dengan gadis setempat bernama Siti Nur Safa. Dari hasil perkawinan mereka, lahir 4 orang putra yang kelak akan menjadi 4 orang sultan di Maluku Kiraha. Sejak awal Islam pun menjadi bagian yang menyatu dalam urat nadi kehidupan masyarakat Tidore. Namun syariat yang dijalankan masih jauh dari sempurna karena ketiadaan tokoh Islam untuk menyempurnakan ajaran Islam dari masa Sultan Tidore pertama hingga Sultan Tidore yang ke-9. Ya, kevakuman memang dari Sultan pertama itu Syahjat Muhammad Nakil sampai ke Sultan ke-9 itu kehadiran Syekh Mansur itu ya jaraknya cukup lama. Cuman Islam memang sudah ada. Seperti jalankan syariat-syariat Islam, cuma secara utuh itu belum. Sampai kehadiran Syekh itu baru lebih melengkapi lagi syariat-syariat Islam itu sehingga pada akhirnya tercatat bahwa rakyat Kesultanan Tidore telah memeluk Islam secara utuh. Berangsur-angsur berdatanganlah sejumlah ulama dari berbagai tempat, hingga Tidore menjadi daerah tujuan, baik ulama yang datang dari tanah Arab, begitu pula para wali dari Jawa seperti Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati. Ulama pun menjadi tokoh yang dihormati dan dilindungi di Kesultanan Tidore. Ajaran Islam di Tidore semakin berkembang. 4 pilar ajaran Islam mulai dari syariat hingga marifat dijalankan dengan baik oleh masyarakatnya. Lebih dari itu, sebagai kerajaan Islam, Tidore mengalami masa gemilang pada abad ke-13 hingga 17. Ketika itu, Tidore merupakan pusat syiar Islam di kawasan timur Indonesia seperti Papua, bahkan hingga ke Pasifik dan wilayah Cape Town, Afrika Selatan. Ya, kalau Sultan Tidore membuat maka Sultan Tidore mempunyai wilayah sepertiga dunia adalah Sultan Tidore. Karena bukti sejarah pulau-pulau di Pasifik di sana masih menggunakan nama Sultan Nuku. Nuku Maboro, Nuku Fitau, Nuku ini. Itu semua kan ada Kapita Gamrange yang sudah proklamirkan kemerdekaan di bawah Amerika. Itu kan wilayah Sultan Tidore. Dalam syiar Islam, Sultan Tidore selalu menggunakan cara yang simpatik, tanpa pemaksaan atau menggunakan kekerasan. Setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan sesuai kehendak mereka masing-masing.
Jadi tidak dipaksakan sesuai dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam satu agama. Nah itulah jati diri dan rendah hatinya Sultan Tidore seperti itu. Bahkan mereka diberi hak otonomi khusus ala Tidore yang disebut Fara Se Filang atau membentuk pemerintahan dan mengangkat putra-putra asli sebagai raja. Seperti di Papua, untuk mencegah perang antar suku, Sultan Tidore ke-10 mengangkat dan melantik kepala-kepala adatnya duduk dalam Dewan Adat Raja Ampat. Di situ ada yang namanya sangaji dan lain sebagainya. Itu diberikan kekuasaan bagi mereka untuk bagaimana mereka mengatur daerahnya dalam hal bagaimana mengatur masyarakat di situ dalam hal perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi memang pada akhirnya pengendaliannya tetap masih ada di Sultan sendiri. Kehadiran Sultan Tidore di bumi Cendrawasih dalam memperluas wilayah kerajaannya justru membawa cahaya Islami bagi masyarakat Papua. Bahkan ada dari mereka yang ikut ke Tidore untuk mengabdi pada sang sultan. Kehadiran mereka pun disambut dengan baik di Tidore dan diberi tempat bermukim di desa Tolowa bersama warga asli Tidore lainnya. Namun karena jumlahnya bertambah banyak, maka mereka dipindahkan ke dalam satu desa, yaitu desa Bobo. Jadi masyarakat Bobo itu adalah masyarakat yang ada dari daerah Papua, gitu ya, yang memang dibawa ke sini. Pada saat itu banyak orang Tidore dalam rangka penyiaran Islam sampai juga ke daerah Papua pada saat itu, dan membawa mereka datang dan mereka mau mengabdi pada Sultan pada saat itu. Saat ini, sudah beberapa generasi orang-orang keturunan dari Papua tinggal di desa Bobo. Meski sudah membaur dengan warga asli Tidore, namun secara fisik masyarakat desa Bobo masih menunjukkan kemiripan dengan orang Papua. Satu hal yang membedakan, masyarakat desa Bobo 100% menganut agama Islam. Misalnya kalau kita dari Irian, awalnya kalau dari Irian barangkali kita ini belum Islam ya. Tapi kalau saya tahu orang tua dari saya itu, setelah mereka langsung hidup itu sudah tahu Islam, sudah memang Islam. Secara budaya pun, masyarakat Bobo sudah beradaptasi dengan budaya setempat. Bahkan mereka sudah dianggap menjadi bagian dari masyarakat Tidore. Karena itu, masyarakat desa Bobo juga diberi tugas sesuai keahlian masyarakatnya untuk bertani dan mencari ikan. Mobil satu kotak setengah. Pada masa kesultanan, warga setiap soa atau kampung di Tidore memiliki tugas tertentu yang saling melengkapi untuk membangun perekonomian masyarakat.
Ibrahim, Udin, dan Adam adalah masyarakat Bobo. Setiap pagi hingga sore hari, mereka mencari nafkah dengan mencari ikan di laut. Alat yang mereka pakai berbeda dengan masyarakat Tidore lainnya, yaitu menggunakan panah. Cara ini sudah digunakan sejak dari orang tua, bahkan buyut mereka. Mereka jarang menggunakan perahu untuk mencari ikan, tetapi lebih sering dengan cara menyelam atau batum. Biasanya mereka mencari ikan di laut yang tenang dan tidak berombak. Berbeda dengan masyarakat Bobo yang bertugas mencari ikan, masyarakat di desa Tolowa secara turun-temurun sejak zaman Kolano atau Sultan pertama sampai hari ini bertugas sebagai pandai besi. Ketika masa kesultanan, masyarakat Tolowa memproduksi perkakas atau alat-alat perang berupa pedang dan tombak untuk tentara kesultanan. Kalau waktu itu kelompok pekerjaannya banyak, artinya satu kelompok itu masih 10. Jadi itu kalau perintah dari Sultan untuk buat senjata itu semuanya kerja itu. Untuk menjadi seorang pandai besi, khususnya seorang kepu yaitu ahli pembuat sarang, harus memiliki ilmu yang diwarisi dari leluhur, baik secara teknis maupun amalan berupa ritual tertentu. Zaman pun berganti. Saat ini masyarakat Tolowa lebih banyak memproduksi alat-alat untuk pertanian seperti parang dan pacul yang dipasarkan untuk seluruh Maluku Utara hingga Papua. Goresan dalam lembar sejarah telah mencatat kebesaran nama Tidore lewat keberanian Sultan Nuku menumpas para penjajah negeri. Namun lebih dari itu, Tidore adalah cahaya terang penghapus kegelapan negeri yang belum tersentuh keindahan ajaran Islam.